Untuk mengerjakan soal nomor 31, kita hanya perlu mencari FPB dari 28, 14, dan 42. Oke, kita akan mulai ya cari FPB-nya. Oke, kita akan bagi dulu dengan angka 2. Apakah semuanya bisa dibagi 2? Bisa ya, maka kita bagi 2 terlebih dahulu. Oke, kita bagi 2. Nah, sekarang 28 bagi 2 sama dengan 14. Oke, 14 bagi 2 sama dengan 7. Oke, 42 bagi 2 sama dengan 21. Nah, karena tiga-tiganya bisa dibagi 2, maka 2-nya kita bulatkan. Oke, kita bagi lagi masih di angka 2. Apakah masih ada yang bisa dibagi 2? 14, 7 sama 21. Ada ya, maka kita bagi 2. Oke, 14 bagi 2 sama dengan 7. 7 bagi 2 nggak bisa, tuh kita tulis 7 lagi. 21 bagi 2 juga nggak bisa, kita tulis 21. Karena ada yang tidak bisa dibagi 2, 7 dan 21, maka 2-nya tidak perlu dibulatkan. Oke, kita bagi lagi. Apakah masih ada yang bisa dibagi 2? Ini 7, 7 dan 21. Nggak ada ya, berarti kita maju ke angka 3. Oke, apakah ada yang bisa dibagi 3? 7, 7, 21. Ada ya, berarti bagi 3. Oke, 7 bagi 3 nggak bisa, kita tulis 7. 7 bagi 3 juga nggak bisa, kita tulis 7 lagi. 21 bagi 3 sama dengan 7. Nah, tidak usah dibulatkan karena ada yang tidak bisa dibagi 3. Oke, kita lanjutkan dengan bagi 3. Apakah ada yang bisa dibagi 3? Nggak ada ya. Nah, berarti kita maju ke angka 5. Oke, apakah ada yang bisa dibagi 5? 7, 7, 7? Enggak ya. Berarti kita maju lagi ke angka 7. Oke, ini bisa dibagi 7? Bisa tentunya. Maka kita bagi 7. Oke, 7 bagi 7, 1. 7 bagi 7, 1. 7 bagi 7, 1. Nah, karena tiga-tiganya bisa dibagi 7, maka 7-nya kita bulatkan. Nah, berarti kita bisa peroleh FPB-nya itu yang hanya dibulatkan saja. Ingat, FPB itu hanya yang dibulatkan saja, berarti 2 dengan 7. Atau bisa kita katakan 2 kali 7. Berarti hasilnya sama dengan 14. Maka wadah yang diperlukan itu ada 14 wadah. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Untuk nomor 32, di situ ada warung Padang. Nah, warung Padang ini setiap 2 hari itu pasti habis 4 galon atau butuh 4 galon ya. Nah, 1 galon harganya 14.000. Nah, yang ditanyakan adalah biaya selama 30 hari untuk air minum. Nah, berarti kita harus mencari tahu dalam waktu 30 hari ini akan habis berapa galon. Nah, dengan cara ini 30 harinya, 30 hari kita bagi dulu dengan 2 hari ya. Kita bagi dulu dengan 2 hari, itu sama dengan 15. Nah, 15 kita kalikan dengan 4 galon. 4 galon berarti sama dengan 60 galon. Nah, berarti dalam waktu 30 hari Pak warung Padang itu membutuhkan 60 galon dan akan habis 60 galon air. Nah, 1 galon harganya 14.000. Berarti biaya yang dibutuhkan itu tinggal kita kalikan saja. 60 galon kita kalikan dengan 14.000 sama dengan 840.000. Nah, berarti warung Padang membutuhkan 840.000 setiap 30 hari. Soal nomor 33 itu kalau kita bagi menjadi 3 bagian, kita tarik garis, itu akan terlihat bangun persegi panjang, 2 persegi panjang nih di atas sama di bawah, sama trapesium gitu ya. Nah, kita akan analisis terlebih dahulu persegi panjang yang di atas atau kita sebut bangun 1 ya. Bangun 1. Oke. Untuk mencari luas persegi panjang kita sudah tahu bahwa rumusnya adalah P dikali L. Maka kita harus mencari tahu panjangnya berapa, lebarnya berapa. Oke, yang namanya panjang ini kita fokus ke persegi panjang yang satu ini dulu ya. Panjang itu dari sini ke sini. Nah ya, ulangi, dari sini ke sini. Itu akan sejajar dengan dari sini ke sini. Karena dari sini ke sini itu sejajar dengan yang di bawah sini,
dari sini ke sini, maka di sini sama aja dengan 6. Karena di sini 6 desimeter, maka di sini juga 6 desimeter. Nah, berarti di sini 6 desimeter. Nah, lebarnya itu yang dari sini ke sini, sudah jelas ya, adalah 2 desi. Maka untuk bangun 1 itu kan persegi panjang, maka rumusnya adalah P dikali L. P-nya itu sama dengan 6 desi, berarti 6 desi kita kalikan dengan 2 desi, L-nya 2 desi, maka hasilnya sama dengan 12 desimeter kubik. Nah, ini adalah luas bangun ke 1, 12 desimeter kubik. Untuk bangun kedua itu dalam bentuk trapesium ya. Nah, rumus luas trapesium sudah kita ketahui, yaitu sisi atas tambah sisi bawah dikali tinggi bagi 2. A tambah B kali T bagi 2. Nah, ini sisi atas dari trapesium bangun 2. Dari sini ke sini aja. Nah, kita sudah tahu bahwa dari sini ke sini itu sejajar dengan dari sini ke sini. Nah, berarti dari sini ke sini itu sama aja dengan 6 desi. Karena dari sini ke sini 3 desi, maka ini kita tinggal hitung sisanya. Nah, caranya berarti 6 kita kurangi dengan 3, maka hasilnya sama dengan 3. Nah, berarti panjang dari sini ke sini itu 3 cm, 3 desi gitu ya. Nah, berarti sisi atasnya sama dengan 3 desi. Nah, sekarang kita akan cari sisi bawahnya. Oke, sisi bawah itu dari sini ke sini sejajar ya dengan yang bawah, berarti sudah jelas 6 desi. Itu sisi bawah. Nah, tingginya sudah jelas 8 desi. Nah, berarti tinggal kita masukkan saja ke rumus. Oke, kita masukkan ke rumus. Sisi atasnya itu sama dengan 3, berarti 3 desi ditambah sisi bawahnya itu sama dengan 6 desi, berarti tinggal kita tambahkan 6 desi dikali tingginya itu sama dengan 8 desi, berarti tinggal kita kali 8 desi. Nah, kita bagi 2. Nah, ini tinggal kita kotak saja. 3 tambah 6 sama dengan 9 ya. Ya. 9 kita kalikan dengan 8 dibagi 2. Oke, ini bisa kita coret. Nah, 8 sama 2 itu bisa kita coret, dua-duanya bisa dibagi 2. Oke, 2 bagi 2 1, 8 bagi 2 4. Nah, berarti ini tinggal kita kalikan saja. 9 dikali 4 itu sama dengan 36 cm desimeter persegi. Nah, berarti ini adalah luas trapesium, luas bangun yang kedua, 36 desimeter persegi. Nah, kita sekarang cari luas bangun yang ketiga. Oke, bangun yang ketiga ini masih dalam bentuk persegi panjang, maka rumusnya P dikali L. Nah, P-nya itu yang tidur ya. Nah, berarti 6 desi. Nah, ini 6 desi adalah P-nya, dan L-nya itu yang berdiri yaitu 2 desi. Nah, berarti ini L-nya. Nah, berarti ini tinggal kita masukkan saja ke rumus. P-nya sama dengan 6 desi, berarti 6 desi dikali, nah, L-nya 2 desi, berarti kali 2 desi. Nah, berarti 6 kali 2 sama dengan 12 desimeter persegi. Nah, ini dari bangun 1, 2, 3 kita sudah peroleh luasnya masing-masing. Nah, ini tinggal kita tambahkan saja. Nah, berarti kita tambahkan ya, 2 tambah 6 tambah 2 sama dengan 10 ya. 0 tulis, 1 simpan. Oke, 1 tambah 1 2 tambah 3 5, 5 tambah 1 6, berarti hasilnya sama dengan 60 desimeter persegi. Nah, seperti itu caranya. Soal nomor 34 itu berkaitan tentang kecepatan. Nah, di sini ada sebuah bus. Nah, menempuh jarak dari Bandung ke Yogyakarta. Nah, jaraknya itu sama dengan 480 km. Berarti J-nya sama dengan 480 km. Nah, berangkatnya pukul 18.00. Nah, istirahat di perjalanan selama 45 menit. Nah, kecepatannya sama dengan 60 km per jam. Nah, berarti ini yang ditanyakan adalah waktu ya. Yang ditanyakan adalah waktu. Nah, kalian harus mengingat terlebih dahulu segitiga kecepatan ya, J, K, W. Nah, karena yang ditanyakan waktu, maka kita harus mencari tahu waktu yang dibutuhkan bus tersebut untuk
untuk menempuh jarak 480 km dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, kita akan cari waktunya dulu. Maka W-nya harus kita tutup. Maka rumusnya J dibagi K. Oke ya, J dibagi K. Nah, J-nya itu sama dengan 480 km. Nah, K-nya itu sama dengan 60 km. Nah, ini tinggal kita bagikan saja. Nah, berarti ini kalau kita bagi 480 dibagi 60 sama dengan 0-nya bisa kita coret, maka 48 bagi 6 sama dengan 8. Nah, berarti waktu yang dibutuhkan bus tersebut untuk menempuh 480 km dengan kecepatan 60 km per jam yaitu 8 jam. Berarti bus tersebut butuh waktu 8 jam. Nah, berangkatnya kan pukul 18.00 ya. Nah, berarti kan dia berangkatnya pukul 18.00. Nah, dan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak dari Bandung ke Jogja itu 8 jam. Berarti ini tinggal ditambahkan saja tambah 8 jam atau 8.00 diubah dalam bentuk jam digital. Oke, 18 tambah 8 sama dengan 26. Nah, apakah ada jam 26? Nggak ada ya. Nah, maka kita kurangi dengan 24 jam. Nah, maka akan tiba ini berarti 6 dikurangi 4 sama dengan 2. 2 kurangi 2, 0. Berarti akan tiba, diperkirakan akan tiba jam 2 dini hari. Berarti pagi-pagi banget ya. Jam 2 pagi hari atau dini hari. Nah, tapi si bus ini itu istirahat selama 45 menit. Nah, berarti tadi kan kalau tidak istirahat itu diperkirakan datangnya jam 2 pagi ya. Karena ini istirahat, maka jam 2 pagi ini kita tambahkan dengan 45 menit. Nah, jam 2 hasil perkiraan ditambah dengan jam istirahatnya 45 menit. Nah, 45 menit kalau kita jadikan ke jam digital nulisnya gini ya, 00:45. Nah, ini tinggal kita tambahkan saja. Berarti 2:45. Nah, berarti bus tersebut akan tiba di kota Jogja itu pada pukul 2:45. Nomor 35 itu berkaitan tentang diagram lingkaran. Nah, di sini ada diagram lingkaran yang menunjukkan kegemaran siswa. Yang suka basket itu ada 35%, sepak bola 40%, tenis 15%, dan catur belum diketahui. Nah, langkah pertama untuk mengerjakan soal diagram lingkaran seperti ini, kita harus mencari tahu persentase semua yang ada di diagram ini. Nah, ini sudah diketahui, ini sudah. Nah, berarti kita harus cari tahu catur. Nah, catur ini berapa persen? Nah, seperti yang sudah kalian ketahui, satu lingkaran penuh itu sama dengan 100%. Maka 100% kita kurangi dengan 35, 40, dan 15. Nah, berarti kita kurangi 100% dengan 35 ditambah 40 ditambah 15 ya. Nah, kita kurangi gitu. Oke, kita hitung 100% kita kurangi dengan hasil pertambahan 35 tambah 40 tambah 15, maka hasilnya sama dengan 90 ya. 90% hasil pertambahannya. Maka yang suka catur berarti ada 10%. Nah, ini yang suka catur. Nah, berarti catur di sini kita tulis 10%. Nah, yang suka catur, nah di sini ditanyakan jika jumlah siswa 80 orang, berapa jumlah siswa yang gemar catur dan tenis? Maka kita harus cari masing-masing yang suka catur berapa, tenis berapa gitu ya. Oke, yang suka catur itu sama dengan 10%. Maka 10% kita kalikan dengan 80. Nah, ini ada 0 yang bisa kita coret, ini bisa dicoret. Ini juga bisa dicoret.
coret. Nah, ini berarti tinggal kita kalikan 1 ke 8. 8 bagi 1, 8 ya. Berarti yang suka catur ada 8 orang yang suka catur. Nah, sekarang kita akan cari yang suka dengan tenis ya. Kita akan cari yang suka dengan tenis. Oke, tenis ada 15%. Nah, berarti 15 per 100 kita kalikan dengan 80. Nah, ini nolnya bisa dicoret, ini juga. Nah, ada lagi yang bisa dicoret, tentu ada 8 sama 10 itu bisa dicoret, dua-duanya bisa dibagi 2. Oke, 10 bagi 2 itu sama dengan 5. 8 bagi 2 sama dengan 4. Ada lagi yang bisa dicoret? Ada dong, 15 bagi 5. Oke, dua-duanya itu bisa dibagi 5 ya. 5 bagi 5, 1. 15 bagi 5, 3. Ada lagi yang bisa dicoret? Nggak ada ya, karena penyebutnya sudah habis semuanya, sudah menyisakan 1. Berarti ini tinggal kita kalikan. 3 kali 4 sama dengan 12. 12 dibagi 1 sama dengan 12. Nah, berarti yang suka tenis ada 12 orang. Kalau ditotalkan yang suka catur ditambah tenis itu sama dengan 8 tambah 12. Maka hasilnya sama dengan 20 orang. Nah, seperti itu cara mengerjakannya.